Perkenalkan, nama saya Umar Fauzan. Saya dari kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Nonsari. Saya di sini sedang berada di rumah PNS, yaitu Bapak Abdul Syukur. Ini bersama teman-teman saya, ini rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Naungsari, kelas 12 IPS 2. Maksud kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Sebelum memulai pertanyaan, bolehkah kami mengetahui nama Bapak? Boleh. Nama saya Abdul Syukur. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, kami mulai pertanyaan dari yang pertama. Peristiwa reformasi 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan, seperti demokrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan yang terjadi di daerah Anda waktu itu. Ada kejadian apa yang Anda lakukan saat itu? Ya, ketika terjadi reformasi itu tahun 1998, ya. Di semua kota, baik di pemerintah pusat sampai ke daerah, yang terjadi bisa disebut pemberontakan, ya. Ini karena ketidakpuasan rakyat terhadap demokrasi yang terjadi di negara kita. Berawal dari kepemimpinan Soeharto yang sudah mencapai 32 tahun, ya, demokrasi kita tidak demokrasi yang sesungguhnya. Jadi terjadi ketidakpuasan antara rakyat dan juga publik, ya. Jadi sehingga terjadilah peristiwa 1998 yang dikenal dengan Orde Reformasi. Moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung, dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab maraknya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor produksi mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Ya, pada umumnya masalah ekonomi ketika terjadi peristiwa 1998 itu terjadi krisis moneter, ya, krisis moneter. Jadi nilai rupiah turun, tetapi untuk yang kita mengekspor justru menguntungkan, ya, karena kita menjual ke luar negeri itu nilai dolarnya tinggi, sehingga kalau dirupiahkan itu lebih banyak. Jadi kalau impor itu kita rugi, kalau ekspor kita untung. Ya, jadi ketika itu masih mengalami booming, mebel-mebel di Jepara mencapai puncaknya, sehingga justru di pelaku-pelaku ekonomi, ya, pengusaha-pengusaha ukir terutama yang mengekspor ke luar negeri itu menguntungkan, sangat untung banyak, ya. Tetapi kalau yang impor itu justru rugi atau semua harga-harga naik, ya, semua harga naik sehingga nilai rupiah itu sangat turun. Kemudian untuk PNS sendiri, karena PNS itu gajinya kecil, ya memang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok, ya. Jadi kalau untuk makan itu ya cukuplah kalau PNS itu, ya, tapi hanya sekedar makan, tapi untuk kebutuhan yang lain itu belum tercukupi ketika itu. Peristiwa reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demokrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekramnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Ya. TNI dan Polri ini adalah penjaga keamanan, ya, keamanan negara.
Jadi ketika itu TNI dan Polri mengamankan situasi peristiwa 998. Kemudian apa tadi yang terkait tadi? Yang terakhir, Siapakah yang bertanggung Oh. jawab? ya yang bertanggung jawab keamanan dari masyarakat ya pemerintah tentunya ya. Pemerintah itu ada yang mati, kemudian ada yang diculik. Itu adalah tanggung jawab negara. Karena negara ini adalah melindungi segenap bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Kalau sampai sekarang presiden itu kan sudah berganti-ganti ya. Jadi presiden itu memang semuanya baik. Jadi ada nilai yang lebih dan ada nilai yang kurang. Karena presiden itu juga manusia ya. Tentu saja mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ya, jadi saya tidak mengidolakan salah satu presiden. Ya, jadi memang semuanya baik, tetapi memang ada mempunyai nilai lebih dan nilai kurang ya sebagai manusia biasa. Seperti itu. Sekian dari kami. Terima kasih, Pak.